Pemirsa, 5 dari 9 warga negara Indonesia yang ikut dalam misi Global Sumut Flotilla ditangkap Israel. Ini merupakan satu dari sekian kali misi kemanusiaan ke Gaza yang dihadang Israel di perairan internasional. Dari sekian misi pelayaran sipil ke Gaza, tak satu pun yang berhasil mendarat di pelabuhan Gaza. Namun mengapa misi Flotilla tetap disebut berhasil? Inilah detik-detik saat tentara rezim Zionis Israel menyerang kapal dan menculik aktivis Global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus. Aktivis Global Sumut Flotilla tengah menuju Gaza, Palestina untuk mendobrak blokade ilegal Zionis. 5 WNI termasuk dalam aktivis yang diculik Zionis Israel. Serangan dan penculikan oleh Zionis terhadap aktivis Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza terjadi pada Senin malam 18 Mei 2026. Pihak armada Global Sumut mengonfirmasi sepanjang hari Senin hingga Selasa dini hari ada 31 kapal aktivis Global Sumut Flotilla yang diserang dan dibajak Zionis Israel. Ada 500 aktivis dalam misi ini, 9 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dari 9 WNI, 5 orang diculik oleh tentara Zionis Israel, sedangkan 4 delegasi Indonesia dilaporkan masih melanjutkan pelayaran menuju Gaza. Salah satu warga negara Indonesia yang ditangkap Israel adalah jurnalis Republika Bambang Noroyono. Bambang Noroyono membuat pesan SOS untuk pemerintah Indonesia sebagai salah satu protokol peserta Global Sumut Flotilla jika tertangkap tentara Zionis. Saya Bambang Noroyono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam keras tindakan militer Zionis Israel yang menyerang sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan hingga kini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah diculik. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Presiden Turki dan Menteri Luar Negeri Spanyol mengutuk penyerangan Zionis Israel terhadap kapal yang menerobos blokade ilegal Zionis Israel di Gaza, Palestina. Dalam pidatonya, Recep Tayyip Erdogan menggambarkan serangan itu sebagai pembajakan dan perampokan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, juga mengutuk serangan oleh Angkatan Laut Israel itu. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından
yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. Quiero reiterar mi condena a esta actuación de Israel fuera de su jurisdicción territorial. Ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en esas aguas. Y quiero hacer un llamamiento firme a detener toda actuación contraria al derecho internacional y al derecho del mar. También les informo que esta misma mañana he convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para trasladarle nuestra protesta formal y enérgica por este nuevo incidente. Sejak invasi pasukan Zionis Israel ke Gaza pada Oktober 2023 lalu, koalisi aktivis kemanusiaan internasional yang tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition atau FFC dan Gerakan Global Sumut Flotilla atau GSF tercatat telah melakukan 3 kali misi pelayaran besar untuk menembus blokade laut militer Israel di jalur Gaza. Dalam 3 gelombang besar tersebut, terdapat beberapa kali subkonvoi atau pelayaran kapal kecil individu yang dikirim secara bertahap. Seluruh upaya tersebut akhirnya gagal berlabuh di Gaza karena dicegat, diserang menggunakan water cannon atau disita oleh militer Israel di perairan internasional sebelum mencapai pesisir pantai. Meski misi pergerakan laut Freedom Flotilla Coalition dan Global Sumut Flotilla selalu gagal berlabuh di Gaza, mereka relatif mencapai tujuan strategis. Para aktivis ingin menunjukkan bahwa pemerintah barat dan lembaga multilateral gagal menegakkan hukum internasional dan membiarkan krisis kemanusiaan terjadi. Ketika diplomasi formal lumpuh, flotilla menjadi bentuk diplomasi sipil langsung dari masyarakat dunia untuk memaksa perhatian publik tetap tertuju pada blokade Gaza. Kedua pergerakan aktivis berhasil memaksa Israel melakukan pelanggaran hukum di depan publik. Setiap kali militer Israel mencegat, menembakkan water cannon, atau menahan aktivis di perairan internasional, Israel secara hukum internasional bertindak sebagai pihak agresor dan pembajak laut. Tujuan berikutnya adalah menjaga isu Gaza tetap hidup. Blokade Gaza yang telah berlangsung sejak tahun 2007 menimbulkan risiko kejenuhan isu atau compassion fatigue di mata dunia. Pelayaran kapal yang membawa ratusan tokoh lintas negara serta jurnalis global merupakan magnet media yang sangat efektif. Dengan terus mengirimkan kapal, aktivis global mengirim pesan psikologis kuat kepada warga Gaza bahwa mereka tidak berjuang sendirian, terisolasi di dalam penjara terbuka. Oke, bentar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.